Kawan, kita bagi tugas ya. Dika dan Rian memanjat, aku dan Ricky mengumpulkan buahnya supaya lebih cepat. Hati-hati ya, batang pohonnya tidak begitu tebal, juga ditanam pada tanah yang miring. Pegangan yang kuat kawanku. Ambil yang sebelah sana kawan. Bolangers, orang suku Tengger biasa menyebut buah ini dengan sebutan jambu Tengger atau jambuwer. Namun kalau dalam bahasa Indonesia, buah ini sering disebut dengan buah persik. Berwarna hijau kemerahan, bertekstur beludru dan bulu halus, serta berbentuk oval. Ayo Lang, kelompok Nalang. Ya Mbak, kan Mbak? Ya. Enak yure. Ini kali pertamaku mencoba buah persik loh. Hehehe. Bolangers, ternyata ini nih yang namanya jambuwer. Biasanya sih bisa disebut jambu Tengger dan buah persik. Bentuknya sih seperti apel tapi lebih kecil. Dan rasanya manis dan kecut. Ya udah Bolangers, aku mau makan dulu ya. Enak yure ya. Enak. Rasanya badan jadi segar kembali kalau makan yang asam-asam Bolangers. Teman di rumah yang penasaran dengan rasanya bisa main ke Argosari ya. Ngebolang yuk. Cuaca siang ini cukup cerah Bolangers. Waktu yang pas untuk mengolah buah persik menjadi klepon yang cantik. Coba mulai dari mengupas kulit buahnya terlebih dulu. Loh, Lang, apa dikocek Lang? Langsung diparut aja. Wes, Mbak. Walah, ternyata kulit buah persik tidak perlu dikupas Bolangers. Kak Jinda bilang buah persik ini akan dijadikan selai untuk isian klepon. Aku jadi tidak sabar mencicipinya nih. Urusan adonan jadi bagian Kak Jinda. Tuang sedikit garam dan gula ke atas air hangat. Kemudian aduk hingga larut. Larutan gula dan garam kemudian dituang ke atas tepung ketan dan aduk hingga adonan menjadi kalis. Wes Lang, mari Lang. Ya, selai Lang. Siap, Mbak. Gula dan parutan buah harus diaduk terus agar tidak gosong Bolangers. Nah Bolangers, kalau selai sudah mengental dan hilang airnya, tandanya sudah matang. Angkat pelan-pelan ya. Ihir, isian klepon sudah ada. Sekarang tinggal kulitnya. Sebelum dibentuk dan diisi, adonan dibagi dua untuk diberi pewarna. Aku aduk rata warna oranye, sedang kakak warna merah muda. Wow, cantik ya. Ambil sedikit adonan, kemudian bentuk lingkaran, lalu pipihkan. Isi dengan sedikit selai dan tutup kembali. Lang, kayak adonane dicedeki geni ae wis ya. Ya, saya Mbak. Langsung direbus. Ayo, Mbak. Ayo. Dika, Ricky, ayo ikut membuatnya. Hehehe. Kalau begini, tinggal menunggu matang saja deh. Ayo campurkan kawan. Hehehe. Klepon matang, campurkan ke dalam kelapa parut. Ada sapu lidi di atas papan. Cakep. Mari makan. Bolangers, teksturnya kenyal dan lembut sekali. Rasa selainya juga manis-manis asam khas buah persik. Aduh, sepertinya ini klepon terenak yang pernah aku makan. Kak Jinda memang hebat.
Wah, enak Erik yo. Enak. Rasanya benar-benar di luar ekspektasi. Seperti apotek tutup Bolangers, alias gak ada obat. Bolangers, karena perbekalan sudah siap, waktunya kami berangkat menuju puncak B29. Di sebelah jalan yang kami lalui, terdapat hamparan ladang sayuran milik warga desa. Kalau melihat yang hijau-hijau begini, rasanya suger polre. Bolangers, perjalanan mendaki bukit begini pastilah menguras tenaga. Kak Sasha bilang diperlukan kekuatan fisik yang prima sewaktu mendaki. Bagaimana kawan? Masih kuat tidak? Syukurlah ada para paman yang lewat. Jadi kami bisa ikut menumpang deh. Memang rezeki anak soleh nih. Wuhuu, meluncur. Manuver paman naik motor ternyata cukup gesit melewati jalanan yang kecil ini Bolangers. Medan yang ditempuh memang cukup menantang. Benar-benar memacu adrenalin. Kok motornya berhenti? Aku mantep bikin nih, Pak. Cak. Nek kate nang mucak kuwi le dalane yo. Wah, nek kono. Heeh. Nak rono nang ndi, Cak? Lerono nang Tegalan, aku tek nang Tegal iki soalé. Oh iya, Mas. Cak. Iya. Sebentar, Cak. Oke, wis foto-foto. Iya, iya. Oke, yuk, hati-hati yo. Oke. Ayo! Ayo! Lari-lari. Lah dolanan sing becik ya, ojo kesel-kesel. Akhirnya Bolangers, kami sampai juga di Bukit B29. Cuaca yang dingin tidak menghalangi niat kami untuk bermain. Ditemani dengan keindahan pemandangan Gunung Bromo, Semeru, Arjuno, Lamongan, serta Ago Puro, kami jadi makin bersemangat. Wuhuu! Bolangers, kawan-kawanku bocah suku Tengger ini memang senang bermain bola voli. Mereka bilang inilah permainan mereka setiap harinya. Meski begitu, bola voli kali ini agak berbeda. Bukan dengan jaring, namun kain sebagai netnya. Kami tidak bisa melihat lawan, begitupun mereka. Semangat kawanku, kita tidak boleh lengah. Oh iya, selagi kami bermain bola voli, Kak Sasha sibuk dengan bumbu dan rempah untuk membuat wedang uwuh. Jahe, kayu secang, daun pala, kayu manis, cengkeh, serai, juga kapulaga, semua dimasukkan ke dalam air panas. Banyak ya. Tinggal menunggu semuanya tercampur deh. Dika, bersiap. Sepertinya mereka mau melempar bola ke arahmu nih. Ya, waduh. Walah dalah, bola voli dari Rian tepat mengenai kepala Dika nih. Memang Bolangers, bermain voli buta melatih kemampuan indera lain dalam mengatur strategi. Kuncinya ialah insting, kemampuan pendengaran, dan tentunya kerja sama tim. Apa adik? Aduh, penendat Kalian ini memang ada-ada saja. Wes kene ngombe wedang uwuh iki wis mateng kene. Kene. Wih, kawan, masing-masing ambil satu gelas ya. Sebelum menuangkan wedang uwuhnya, kakak terlebih dulu membagikan gula batu. Ambune wis enak ya Dik, apa meneh rasane? Wah, ya sih anget-anget ini nang mendung-mendung ini enak ngombe iki. Begitu menyeruputnya, badanku jadi wanget, Rek. Rasa letih setelah mendaki dan bermain voli hilang seketika. Kak Sasha memang terbaik.
Wah, enak rek. Kerilang. Wah, iya lah. Bolangers, habis main minum wedang ungu, badan jadi hangat banget nih. Selain ngangetin badan, juga bisa ngilangin pegel-pegel loh. Aku mau minum lagi ya. Ayo ngebener rek. Menurut buku pelajaran yang aku baca, wedang ungu mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga melawan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi selain menghangatkan, wedang ungu juga menyehatkan. Bolangers, puncak B29 ramai didatangi para wisatawan karena keindahan alamnya. Hihi, perut sudah kenyang, suasana hati juga riang. Saatnya kita berdendang. Ya. Asik-asik. Ayo gerakan tubuh kalian kawan, bergerak mengikuti tabuhan kendangku. Lepaskan semua beban kalian. Sekarang waktunya bersenang-senang. Ayo join gitu. Ayo. Sini kak, mari bergabung. Kita nyanyi bersama. Ayo kawan, joget lagi. Wah, keren banget mainnya, bagus banget. Makasih ya Wak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Oke. Kita dulu ya. Ya, padahal belum lama kakak itu sudah mau pulang. Gak apa deh Bolangers, yuk kita lanjut lagi. Yeehaw! Seingatku Kak Sasha pernah bilang jika arah kanan kami akan sampai pada jalan besar menuju desa Argosari. Namun jika mengambil arah kiri kami akan menuju ke perkebunan warga. Waduh, Dika terjatuh nih. Perhatikan kamu Dik. Meskipun berlari cepat kami harus tetap berhati-hati Bolangers. Tikungannya tajam serta tanahnya miring. Ayo, semangat ya kawan. Jangan pernah merasa lelah untuk membantu orang lain. Ayo. Ada motor hilang, Bang. Ada motor. Ayo main. Bolangers, semoga saja bapak supir pickup itu mengizinkan kami menumpang mobilnya. Ngadile. Niki balekin tas yang 2 niki. Oh, ayo naik. Syukurlah, sekarang kami bisa sedikit bernafas lega karena lebih cepat mengejar sang pemilik tas dengan menumpang pickup. Ayo paman, peluncur! Untung ada bapak iki ya lang ya. Ayo iku. Kok iki ada bapak iki tambah bingung gawe dhewe. Heeh. Jangan aku yo. Memang Bolangers, di setiap kesulitan pasti ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Apalagi niat kami baik. Hehehe. Pemandangan yang indah di desa ini membuat rasa khawatir kami sedikit terobati. Pepohonan yang rindang, cuaca yang sejuk membuat kami sedikit lebih tenang. Apalagi udaranya yang bersih
membuat nafas kami menjadi lebih lega dari sebelumnya. Lihat Bolangers, ijo royo-royo. Betapa beruntungnya kawan-kawanku tinggal di tempat yang indah ini. Sampai pergi mawon, Pak. Asal kita. Ya, Pak, matur nuwun nggih, Pak. Kang iku ya, Mbak Ilang. Iya. Bisa dimana ayo. Ayo. Ayo kejar, cepat. Sedikit lagi kawan. Saya aku lali. Saya ikut. Suwun ya Rek yo, ya Allah. Enggak ora aku mau. Ya Allah suwun nemen lho Rek yo. Alhamdulillah, kami bisa bertemu dengan kakak itu Bolangers, tepat di pintu keluar pendakian puncak B29. Perjalanan kami jadi tidak sia-sia. Paman Anto meminta kami mendatangi rumah Paman Rizal, sang pengrajin kostum banyak orang. Kalau kata Lukman, lokasi rumahnya lumayan jauh. Untungnya tinggal di desa, sejauh apapun kita berjalan, di sana sini masih selalu banyak saudara. Lagi apa, Mbak? Apa yo? Mbak, kamu lagi ngapain? Iki lagi metek kepel. Mbak, aku mau coba. Oh, njajal. Yo entuk sik. Lang, kowe menek wae. Engko aku karo Bebek jagane ning ngisor. Oh, oke. Pantang buat si Bolang menolak tantangan. Soal panjat memanjat pohon sih, itu mudah. Mama, yang gede wilang. Nih. Cek gede kan. Wes cukup. Jaraknya gini. Ki. Iya, milih. Nah, iki nggih bolang. Nyaman. Nah, iki. Dah. Ki. Soalnya, Mbak. Ya. Seperti apa sih? Penasaran deh dengan rasanya. Lagian, aku juga baru pertama nyobain buah langka ini Bolangers. Kata kakak, jangan sampai salah pilih teman. Buah besar belum tentu masak. Buah masak bisa saja berukuran besar atau kecil. Enak toh. Enak toh? Kita. Iki mordo nanti. Arep benekke kupinge wayang uwong, Mbak. Ya wis, gek di mak mesek kuwi. Ya, Kepele. Mbak. Iki kepele iki arep nggo apa to akeh-akeh iki? Oh, iki areng gawe kue lapis. Nah, betul kan? Ternyata kakak butuh banyak buah kepel untuk membuat kue lapis. Tapi karena kami penasaran, mampir sebentar ke rumah kakak. Sepertinya sah-sah saja nih. Kita bantuin, Mbak ya. Ayo. Arep ngewangi ya, ya. Ayo. Lukman tadi kasih tahu ke aku kalau sehari-hari Kak Rosi ini biasa membuat kue lapis berbahan buah kepel untuk dijual di pasar. Bersama Bibi Eko, kue lapis yang diolah siang akan dijual dadakan untuk camilan warga pasar di sore hari. Sambil kita lihat cara mencampur adonannya, aku dan kawan-kawan bantu kupas buah kepelnya ya Bi. Kalau berlebihan kan, sisanya bisa kami habiskan. Adonan santan, tepung terigu dan kanji sepertinya sudah Kak Rosi haluskan. Saatnya sari buah kepel masuk dan campur sampai merata. Kali ini ada 4 warna adonan yang disiapkan. Kalau begitu, mari kita mulai. Suwep nih banyune. Setelah loyang cukup panas di dalam panci, adonan warna pertama bisa kita masukkan. Takarannya sekitar 2 centong. Lalu tutup sekitar 5 menit. Kalau warna dalam loyang sudah nampak pucat, artinya warna kedua sudah boleh masuk. Tutup lagi
Begitupun seterusnya sampai loyang penuh. Saat yang paling asik nih, melihat kue lapis dilepaskan dari loyangnya. Barisan warna yang cantik membuat mata tak henti melirik untuk segera mencicipi. Aku ada coklat. Aku kuning. Coklat. Aku sama coklat. Yo bareng yo. Yo bareng ngomong. Kalau cara teman-teman menikmati kue lapis dengan cara seperti ini, itu artinya kita sama bolamers. Sama-sama lapar. Aduh, aku sampai lupa harus segera memperbaiki kelengkapan untuk pentas wayang orang nanti. Wes udah, dhewe tak perhatian arep benekke kupinge wayang wong. Oh iya, wis ngati-hati ya. Asik. Terima kasih ya, Bi. Kalau begitu, kami berangkat lagi ya. Siang ini ikut aku berlatih wayang orang yuk. Karena menurut info yang aku dapat, disinilah warisan budaya wayang orang yang masih bertahan. Makanya jauh-jauh aku datang ke desa ini. Angkat kaki kanan, turun. Ya, gantian kesan. Teman, dari buku yang kubaca, wayang orang adalah seni pertunjukan yang menggabungkan beberapa seni. Ada seni tari, drama, dan musik. Sepertinya kakek dan paman memperhatikan gerakan aku dan kawan-kawan latihan, teman. Mbah mengono telu, sing siji rusak. Iki rusak Mbah, ra iso dienggo sesuk. Apa tak kongkonan bocah-bocah kae kon beneke ndane Rizal apa ya? Man, Lukman, rene. Pak Dek. Iki man, iki kan rusak. Tolong kowe tak kongkon ndane Pak Rizal benekke iki. Besok ben kono nggih pentas. Ya wis, kono Pak Rizal. Hati-hati ya, jangan kancane. Masukkan tasku saja, Lukman. Ayo kita berangkat segera. Yo, iki sabar. Kaki Lukman yang terkilir harus segera mendapat ramuan pereda nyerinya. Kata ayahku, umbi tumbuhan bisa dijadikan sebagai baluran kaki yang terkilir. Bisa seperti talas, ubi jalar, atau singkong. Kalau kata bibit, di kebun terdekat lebih mudah mendapatkan kimpul atau talas muda. Loro tenan sikilku. Cepat sabar ya, Man. Dilitne kena. Ini dia tala atau kimpul yang kami cari. Langsung kita gali kawan-kawan. Ambil secukupnya. Kalau melihat pergelangan kaki Lukman, kita butuh sekitar 2 buah umbi kimpul ukuran sedang. Terus gali Hamzar. Nanti kita bersihkan dan cari gubuk yang pas untuk mengobati lukamu. Lang, cukup lang. Iki harus yang kuwi. Saat di jalan tadi, Bibi bercerita supaya nyeri terkilir Lukman cepat pulih harus dibungkus memakai daun kunyit. Padahal aku kan membawa perban di dalam tas. Tapi biarlah nanti perbanku menjadi pembungkus luarnya supaya lebih kuat. Lukman, sabar ya. Kita buat obat ya. Ya, Lang. Hamzar, kamu pijat Lukman supaya sedikit reda sakitnya. Aku dan Bibit akan siapkan kimpul tembuknya. Secukupnya saja. Yang penting bisa melumuri pergelangan kaki dan betis Lukman. Sip, sudah selesai. Ayo kita mulai membalur kaki Lukman. Lang, kayaknya wis cukup, Lang. Oh ya. Yo lumpuke. Yo kepenak. Lang, gimana obatnya tadi? Awas, ini aku bantu. Ya. Yo, gosokke. Balur merata dan perlahan pada bagian yang nyeri. Efek sejuk dari kimpul tumbuk ini bisa membuat rasa nyeri mereda. Sedangkan fungsi daun kunyit sebagai pembungkus atau perban alami. Daun yang lentur membuat semua bagian kaki yang dibalur bisa tertutup. Supaya lebih kuat, akan aku tambahkan perban kain dan diikat. Kalau sudah rapi seperti ini, perjalanan kita pun bisa lebih aman.
Oh iya, Hamzar, berikan tongkatnya. Lukman harus berlatih berjalan. Kasihan juga Bibit kalau harus menggendong terus. Ya wis ora wis ora tak golek ke tongkat kuwi. Sadare tak golek sih. Yo. Kata Lukman, rumah Paman Rizal sudah tidak terlalu jauh Bolangers. Loh. Sikilmu kena ngopo, Man? Sikil kuwi wis lewe. Walah, mulane besok meneh iki nek dodolanan sing ati-ati ya. Lah iki do teko mrene ana perlu apa? Aku kesini mau perbaiki kuping wayang wong. Ndelok sing rusak kaya ngopo? Semoga saja Paman Rizal bisa segera memperbaiki ya. Rasanya tidak lengkap tampil esok hari kalau benda kecil seperti kuping wayang orang saja tidak kami dapat. Iki lho Pak De. Oh, ayo memper yang ra iso dienggo wong iki wis suwek kok. Gandeng besok arep nggo pentas wayang wong mongko nek gawe saka kulit ora nyandak wektune. Ayo saiki tak gaweke saka karton wae. Ayo padha mlebu omah. Yo. Syukurlah, Paman mau membuatkan kami kuping wayang orang yang baru. Meskipun berbahan karton, setidaknya besok saat tampil kami memakai kostum lengkap. Kita mulai dengan membuat pola pada karton tebal. Untung saja Paman Rizal masih ada contoh kuping wayang orang, jadi mudah mencontohnya. Iki ditatah manut polane iki ya, Lang. Yo. Hati-hati, mergane tatahe landhep. Meskipun bahan yang kami pakai kali ini adalah kertas karton, tapi cara membuatnya tetap memakai teknik tatah atau pahat teman. Dalam memahat karton perlu hati-hati Bolangers. Lain halnya kalau memahat kayu atau kulit yang keras. Dan jangan sampai keluar garis pola juga ya. Kalau terlalu keras dan keluar pola, bisa membuat karton menjadi sobek. Nah, iki sumpingnya wis dadi, Lang. Saiki jajal dienggo dhisik. Betul digolang. Lang. Nah, wis. Teman-teman, bagus enggak? Apik Lang. Nah, banjur iki ana sumping iki kanggo kowe. Iki kanggo kowe ditampani. Dan iki ana ira-iran. Ora tampan ana siji lan siji iki. Tak engko ya. Lo Ya tinggal. padha jajal. Wih, keren sekali kamu Bit. Kalau aku bagaimana? Sudah seperti wayang orang dari Jawa atau dari Inggris nih. Ya sudah, kami siap-siap kembali ke kampung dan makasih ya Paman. Ayo kawan-kawan. Ya wes Pak De, kula tak pamit piye. Oh, hati-hati monggo Pak Den usul. Diceritakan di sebuah kampung yang tenang, hiduplah 4 sekawan yang selalu bermain bersama. Sosok bertubuh besar, berwarna hijau, dan berwajah sangar pun datang. Tanpa disadari oleh Lukman, sudah memantau dan mengincarnya. Wayah surup kok ketoke ana bocah ning sekitar kan kene. Loh, iki bocahe. Kuda hijau. Kuda hijau. Kuda hijau. Tolong aja pangan aku. Wes pangan. Tanpa belas kasihan, sang raksasa hijau mengikat tubuh Lukman. Tubuh kecil Lukman akan dijadikan santapan sang raksasa sebagai bentuk hukuman bagi anak yang masih bermain di luar rumah saat waktu malam hampir tiba. Teriakan minta tolong Lukman berhasil memekik di telinga Bolang dan kawan-kawan. Hal itu pun membuat kakek dan paman segera datang untuk menyelamatkan Lukman. Arep kok
nek bocah iki. Bocah iki arep tak pangan karo aku. Saiki kowe kudu bali, ora kena ganggu bocah iki. Mbok menawa iki wayah sureme iki sesuk ora dibaleni meneh. Saiki bali, ayo bali. Kula bali. Dengan ajian nasihat dari kakek, sang buto pun akhirnya pergi. Agar tidak terulang kembali, kakek pun memberi wejangan dan nasihat kepada anak-anak agar lebih waspada dan ingat waktu. Demikian persembahan pementasan wayang orang Sibolang Samigaluh. Semoga kita selalu ingat pesan kakek untuk menjadi anak yang patuh pada orang tua dan ingat waktu dalam bermain.